Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan. Diambil dari Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke Bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kalian memberikan jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan dua hal penting dalam kehidupan kita umat manusia, yaitu kuasa dan baptisan. Bagian pertama, kita melihat bagaimana percakapan antara Yesus dengan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi tentang kuasa Yesus. Dalam percakapan itu, para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi hendak meragukan atas kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tentang dari sorga atau dari dunia ini, dan sekaligus tentang baptisan Yohanes. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Kuasa Yesus itu datang dari Allah. Demikian juga baptisan Yohanes. Para imam dan pemuka Yahudi pasti tahu kuasa itu, tetapi mereka tidak mau tahu, dan mereka menjadikan kuasa Allah itu menjadi saingan dengan kuasa manusia yang mereka miliki. Mengapa mereka bisa bertanya tentang kuasa Yesus? Karena mereka iri hati dan benci terhadap Yesus yang banyak melakukan hal-hal baik, yaitu menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, serta menghibur orang yang mengalami kesedihan. Sementara
mereka dibutahkan oleh egoisme, iri hati, dan kebencian mereka sendiri, sehingga mereka tidak mampu melakukan hal yang sama seperti Yesus. Mereka tidak mampu melihat, apalagi menemukan kuasa ilahi dalam diri dan tindakan Yesus. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus, dari mana dan dari siapa itu, sebenarnya tidak perlu diragukan. Allah Bapa menganugerahi Yesus dengan kuasanya untuk mengisi atau untuk misi keselamatannya bagi manusia dan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang kedua adalah tentang baptisan. Tentang baptisan, Yesus bertanya kepada mereka, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Pertanyaan Yesus tersebut mengingatkan kita dan berbicara kepada kita tentang pembaptisan kita, yang kemudian menjadikan kita anak-anak Allah. Oleh karena itu, baptisan itulah menjadikan kita anak-anak Allah. Berbicara tentang baptisan adalah sesungguhnya berasal dari Allah. Allah lah yang datang ke dalam diri kita dan menyucikan, menyembuhkan hati kita, menjadikan kita selamanya anak-anaknya, umatnya, keluarganya, dan menjadi pewaris Firdaus. Juga pada saat itulah Tuhan menjadi akrab dengan kita dan Dia tidak meninggalkan kita lagi. Inilah sebabnya mengapa penting untuk mengingat hari pembaptisan kita dan juga mengetahui tanggalnya. Dengan pembaptisan kita dilahirkan ke dalam kehidupan yang penuh rahmat. Kita diajak untuk merayakan pembaptisan kita sendiri, sebab pembaptisan adalah hari ulang tahun yang baru bagi setiap kita masing-masing. Ada dua pesan penting dari sabda Tuhan hari ini bagi kita, yaitu yang pertama, Yesus mengendaki agar kita dapat memperbaiki sikap hidup kita. Dalam hidup kita seringkali bersikap skeptis, ragu-ragu, kurang percaya diri dengan kuasa Allah yang diberikan kepada setiap diri kita. Yesus mau agar kita jangan membangun mental dan sikap hidup seperti para imam, kepala, dan tua-tua Yahudi. Kedua adalah Yesus mengendaki agar kita memelihara dan menghayati sakramen baptisan yang kita terima sebagai sebuah meterai milik pribadi Allah yang menyelamatkan dan menjadikan kita sebagai anak-anak pewaris kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu,
Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.